saya akan menjelaskan tentang cara mengelola etika bisnis. Saat ini masih ada perkiraan di antara banyak ahli bahwa etika bisnis seperti manajemen waktu, lingkaran kualitas, dan kata kunci manajemen lainnya bagi akan menjadi catatan kaki dalam teks yang menggambarkan mode bisnis akhir-akhir ini. Pada abad ke-20 masih banyak kasus perusahaan bermunculan seperti kasus perusahaan Enron dan para pegawainya. Selain itu, pada bencana keuangan di tahun 2008 juga sebagian besar bukan akibat perilaku ilegal. Untuk sebagian besar kegiatan yang membutuhkan ekonomi, Amerika Serikat dan lainnya di seluruh dunia tidak menggelar hukum. Setidaknya belum regulator pemerintah dan sistem hukum sering mengejar ketertinggalan setelah kegagalan etika dalam bisnis. Namun, banyak dari kegiatan itu tidak etis karena pada akhirnya mereka menghasilkan kerugian besar dan bertentangan dengan jumlah prinsip etika seperti tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Mari kita mulai dengan beberapa faktor yang menjadi terjadinya bencana di Amerika Serikat. Beberapa faktor yang menyebabkan bencana keuangan di tahun 2008 yaitu karena adanya faktor biaya meminjam yang murah atau bahasa lain yang sering dikenal sebagai real estate menjadi investasi yang paling dipilih. Adanya peminjaman hipotek yang menipu, adanya keamanan bank dan yang tidak aman, sehingga semua informasi tersebar. Mengingat semua yang telah terjadi, apakah etika bisnis dapat diajari dalam kasus-kasus yang sudah terjadi? Mungkin semua perilaku buruk merupakan akibat tidak pernah belajar etika dari keluarga, guru, sekolah sebelumnya, atau majikannya. Jika demikian, pendidikan etika akan membuang-buang waktu dan uang, dan sumber daya tentunya harus dihususkan untuk mendefinisikan dan membuang semua bagian yang buruk, bukan mencoba untuk mendidik mereka menurut buku Managing Business Ethics. Salah satu bagian yang buruk inilah yang menjadi penyebab masalah etis organisasi. Terlepas dari daya tarik adanya sesuatu yang buruk seperti karakter adalah konsep yang mendefinisikan dengan buruk. Dan ketika orang membicarakannya, mereka jarang mendefinisikan apa yang mereka maksud. Mereka mungkin mengacu pada kombinasi kompleks dan sifat-sifat yang dianggap memadu individu perilaku. Dalam situasi dilema etika, jika karakter memadu perilaku etis, pelatih seharusnya tidak membuat banyak perbedaan karena karakter dianggap relatif stabil atau sulit untuk diubah, bertahan dari waktu ke waktu, dan memadu perilaku di berbagai konteks yang berbeda. Karena berkembang perlahan sebagai hasil dari pendidikan dan akumulasi dari nilai-nilai yang ditransmisikan oleh sekolah, keluarga, teman, dan organisasi keagamaan. Oleh karena itu, orang datang ke lembaga pendidikan atau organisasi kerja dengan sudah ditentukan karakter baik atau buruk. Saya di sini menjelaskan tentang macam-macam etika bisnis. Macam-macam etika bisnis itu ada 3. Yang pertama, etika pemasaran. Etika pemasaran adalah proses organisasi dan seperangkat proses untuk menghasilkan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan. Yang kedua, etika keuangan. Etika keuangan yaitu mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Yang ketiga, etika akuntansi. Etika akuntansi adalah proses dalam suatu bisnis menyimpan catatan tentang aktivitas keuangan dengan mencatat debit dan kreditnya. Menjelaskan pengertian etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis adalah adat kebiasaan yang benar baik
yang dipertahankan, dibimbing tinggi, serta diwariskan secara turun-temurun. Etika sebagai ilmu mempelajari tentang benar, keliru, baik buruk, hak, kewajiban moral. Etika berlian dengan keyakinan benar dalam tindakan seorang. Oleh karena itu, acap kali diperdebatkan tentang jumlah kebenaran. Monisme atau kebenaran tunggal, dualisme kebenaran ada 2, pluralisme kebenaran ada 3, patokan kebenaran agama, hukum, budaya, pendidikan. Teori etika bisnis. Teori etika bisnis muncul untuk menjawab pertanyaan apa tujuan hidup manusia dan bagaimana kebahagiaan hidup bisa tercapai. Ada 3 teori etika bisnis yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori utilitarianisme, yaitu bertindaklah sedemikian rupa agar tindakanmu menghasilkan kebahagiaan. Yang kedua, teori deontologi, yaitu bertindaklah sedemikian rupa agar tindakanmu berlaku untuk umum. Teori yang ketiga, teori etika keutamaan. Prinsip moral yang berlaku umum harus dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan. Kumpulan dari nilai-nilai norma aturan yang bersifat umum, diantaranya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keberanian moral, kepedulian, kepercayaan, fairness, realistik, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai aktivitas profesional dalam kode etik utama untuk akuntansi profesional, pemikiran pertama yang diberikan sebagai hasil dari analisis itu mengarah pada pernyataan berikut. Akuntan yang baik atau berbudi luhur adalah jujur, lugas, dan objektif, spektif, dan mandiri, kompeten dan rajin, bijaksana, dan tegak pekerjaan. Lebih lanjut mungkin mengubah pertanyaan di atas. Jika anggap bahwa kewajiban lain harus tampak lebih besar dan istilah itu sendiri mampu untuk pemeriksaan dan elaborasi lebih lanjut. Namun disarankan bahwa sebagai penggambaran akuntansi yang baik itu adalah titik awal yang sangat menjanjikan.